Oke guys, ya ya guys ya, balik lagi di ya channel nggak jelas seperti biasa. Langsung saja kita bahas Tag of episode ke-9. Oke, jadi di episode ke-9 hari ini, oh ya, warning ya, ini mengandung spoiler. Dah gitu aja. Oke, di episode 9 kali ini akhirnya Tag Anna sama Unmei sudah berhasil sampai ke New York. Dan di New York ini ya rame sih coy, ya rame, cuma ya salah satunya ya itu doang, nggak ada musiknya gitu ya, ya rame kayak kota ya yang masih hidup itulah, ya nggak kayak yang kota sebelum-sebelumnya gitu kan, kayak pada ngungsi. Di sini udah rame. Nah, di sana mereka ketemu sama si Lotte dan ya bapak sama orang tuanya Ana gitulah, kayak Lotte ini ya kakaknya Ana gitulah. Kakaknya Ana ini kerja di orkestra simfoni, yaitu markas simfoni gitu. BTW sebelum lanjut, quit ya, ini cuma pemikiran gue sih. Mereka kan pakai mobil ya cuy. Nah, naruh barangnya di mana ya? Mamanya di bagasi gitu kan, naruh barang. Kok bajunya bisa ganti bagus gitu loh, cok? Nyucinya bajunya di mana, cok? Aku bingung. Ya, ya anime sih, anime ya, cok. Ya pemikiran gue doang sih. Oke. Oke, terus ya mereka diajak si Lotte itu buat ke markasnya ya, buat di setel balik itulah, dibenerin itu nadinya Unmei. Nah, Cok, yang menariknya lagi tuh di sini ya kayak Unmei ini ternyata nggak tahu apa itu ya, nggak tahu keadaan Koset. Tak kira itu kayak kayak Unmei itu kan kayak roh gitu kan pas awal itu. Nah, tak kira itu kayak tahu gitu loh, ntar Koset baik-baik saja gitu ya. Ternyata Unmei ini pun bertanya keadaan Koset ke Silote. Nah, setelah selesai diperiksa PCR oleh si Lotte, ternyata kayak gimana ya? Bukan, belum disetelin, ternyata cuma diperiksa dulu ya, PCR screening gitulah. Ya garing ya, cok. Tahu. Perumpamaan aja doang, anjing. Oke, nah, ternyata si Koset sama si Tak, Unmei ding, si Unmei sama si Tak itu kan pas awalan itu kayak digigit itu kan, tangan kanannya. Nah, itu si Unmei itu menelan daya hidupnya si Tak. Nah, mereka ini ternyata ya sama-sama membangun simbiosis mutualisme sih. Ya, yang gak mutualisme banget ya, kayak ya intinya sedikit mutualisme gitulah. Si Unmei mengonsumsi daya hidupnya Tak buat gelut. Nah, ya intinya gitu ya, ya itulah intinya kayak mutualisme lah. Bingung amat bahasanya. Oh ya, apa itu, keuntungan lagi bagi Tak itu ya, dia bisa jadi gelut gitulah, gelutnya ya kayak OP gitulah kalau gelut biasa. Nah, pas mereka udah kayak habis jalan-jalan gitu, terus si Unmei ini kayak bilang, kayak dengar apa, garp yang kayak garpu itulah, kayak garpu ya, yang pengontrol itulah ya, seimin jutsunya itulah. Nah, ternyata ada suaranya ya, meskipun lemah tapi kecil gitu, tapi ada terus berdengung. Ya itu yang aneh. Nah, aneh nanya lagi, kayak gimana ya, Cok? Bentar. Ekspresi Tengoku atau si Heaven ini kayak kayak gimana ya, kayak kayak mencurigakan gak sih, kalau pas dia kan tanya, gimana, udah di setel belum si Unmei gitu, dia kayak ya kayak ya membuat kita bertanya-tanya kan, ekspresinya yang kayak lo seperti itu. Nah, habis balik dari itu tadi, habis jalan-jalan sama dari markas orkestranya, kemudian si Tak ini ditelepon oleh Lenny, buat disuruh ninggalin New York segera ya, gara-gara itu bakal ada kayak kejadian 10 tahun ini, kayak nyambung gitulah. Nah, ternyata si Lenny ini ya sudah tahu lah, tapi ya seperti biasa, kita belum dikasih tahu apa itu yang sebenarnya terjadi ya. Ya gampang lah anime ini ya, benar-benar ya membuat kita menunggu 1 minggu lagi. Oke, jadi hal menarik apa ya yang dari rekapan ya, ini rekap ya, ya anak Tak sama Unmei itu udah datang di New York, terus ketemu Lotte buat disetel balik, tapi ternyata belum disetel, cuma diperiksa dulu dan ternyata ya banyakkan, dan ternyata nggak apa-apa sih. Oke. Ya, dan ternyata ya Unmei dan Tak ini ya menjalin hubungan simbiosis mutualisme ya, sedikit mutualisme ya. Oke, dan ternyata juga si Koset ini nggak tahu keadaan si Unmei ini nggak tahu keadaan si Koset ya.
Padahal kalau di seri-seri anime lain sering-seringnya kayak roh-roh gitu yang merasukin tahu kan keadaan si tubuh vesselnya ini. Nah, terus ya yang mencurigakan lagi tuh si ekspresi Tengoku atau Heaven ini ya cuy, yang bikin bertanya-tanya kepada kita semua. Apakah Sagan merencanakan sesuatu atau si musik card ini, si Tengoku itu kayak bergerak sendiri gitu loh, nggak sepenuhnya memihak kepada konduktor itu. Masalahnya si musik card ini kan datang ya cu, bukan bukan kayak dijinakan gitu, maksud gak sih ya, ya itu ya kayak datang dari gara-gara bintang jatuh gitu kan kayaknya. Oke, sekian dari saya ya, channel yang gak jelas ya, ya saya malas ngedit ya saya tahu, ya ya yang penting kalian like, comment, dan share, subscribe aja. Wih.